Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi bersama dengan kami di channel God Saves Me Ministry. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kembali pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ke-6. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Terima kasih banyak untuk berkat-Mu kepada kami sampai pada saat ini. Kami siap untuk mempelajari akan firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat. Tuntun kami ya Tuhan, berkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, judul pelajaran sekolah Sabat kita pada saat ini adalah Berjuang dengan Sekuat Tenaga. Saudara-saudaraku, setiap orang pasti menghadapi kesulitan dalam kehidupan ini. Bagaimana kita bisa menghadapi wadah kesulitan, tidak peduli sumber atau tujuannya dari mana dan kemana. Apa yang Tuhan lakukan ketika kita berada di dalam wadah? Haruskah kita mengharapkan Dia untuk menghilangkan kesulitan tanpa tindakan dari pihak kita? Atau haruskah kita keluar dari cawan lebur dengan cara kita sendiri dan tanpa campur tangan Tuhan? Kita akan pelajari pelajaran sekolah Sabat ini dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah bagaimana peran dari kebenaran itu, pekerjaan Roh Kudus, dan peran kehendak bebas di mana ada berjuang dengan kekuatan Kristus, dan perasaan juga kemauan. Dan pada bagian yang terakhir adalah peran komitmen dari kita, bagaimana membuat keputusan radikal dan ketekunan. Mari kita pelajari bersama-sama pekerjaan Roh Kudus. Dalam Yohanes 16 ayat 13 firman Tuhan katakan, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran." Saudara-saudaraku, bisakah Tuhan mengubah seseorang dengan segera? Ya, bisa. Apakah Dia bisa lakukan itu? Biasanya tidak. Mengapa? Mengubah karakter kita adalah pekerjaan Roh Kudus dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Mari kita lihat bagaimana Dia bekerja. Dia meyakinkan kita bahwa kita telah berdosa, tetapi Dia tidak memaksa kita untuk bertobat. Peran Roh Kudus. Benar kan? Ketika kita merasa, "Wah, saya sudah melakukan dosa." Kita yakin kita telah melakukan dosa, tapi Dia tidak bisa maksa kita untuk bertobat. Kadangkala ketika kita yakin, kita tahu bahwa kita berdosa, tetap saja kita melakukan hal itu. Kemudian selanjutnya, Dia meyakinkan kita tentang sifat Tuhan. Inilah sifat Tuhan, kasih adanya dan lain sebagainya. Tetapi Dia tidak memaksa kita untuk percaya kepadanya. Pilihan ada di kita. Dia meyakinkan kita tentang doktrin yang benar, ajaran yang benar, tetapi Dia tidak memaksa kita untuk menerimanya. Saudara-saudaraku, setan dan para malaikatnya tidak dipaksa untuk percaya pada kebaikan dan kasih Tuhan. Kalau kita melihat Adam dan Hawa, tidak dipaksa untuk tidak berbuat dosa, tapi kita harus memilih untuk bertobat dan menaati Allah, karena kuasanya untuk mengubah kita. Inilah pekerjaan Roh Kudus. Dia bisa meyakinkan kita bahwa kita telah jatuh ke dalam dosa. Dia bisa meyakinkan kita tentang sifat Allah itu seperti apa.
Dia bisa meyakinkan kita tentang ajaran yang benar seperti apa. Tetapi dia tidak bisa memaksakan itu kepada kita untuk kita terima, untuk kita percaya, untuk kita bertobat. Semua ada pada kita, pilihan kita masing-masing. Saudara-saudaraku, dalam buku The Acts of the Apostle, setelah membawa keinsafan akan dosa dan menyajikan di hadapan pikiran standar kebenaran, Roh Kudus menarik kasih sayang dari hal-hal duniawi ini dan memenuhi jiwa dengan keinginan akan kekudusan. Dia akan membimbing kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Juru selamat menyatakan, jika manusia mau dibentuk, akan terjadi penyucian seluruh makhluk. Roh akan mengambil hal-hal dari Allah dan menempelkannya pada jiwa, ya, pada kita. Ketika kita benar-benar pasrah, berikan sepenuhnya hidup kita kepada Allah, maka semua akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Bagian selanjutnya adalah berjuang dengan kekuatan Kristus. Dalam Kolose pasal 1 ayat 29, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Paulus memiliki pekerjaan yang harus dia lakukan untuk menghadirkan setiap orang sempurna di dalam Kristus Yesus. Dalam Kolose 1 ayat 28, dia harus berusaha keras. Dalam 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23, kemudian Paulus dia harus berjuang setiap hari untuk siap akan pekerjaan itu. Namun saudara-saudaraku, dia tahu bahwa semua usahanya sia-sia ketika dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tahu itu. Dia hanya bisa berguna dan efektif jika dia bekerja dengan semua kekuatan Kristus yang bekerja dengan begitu kuat di dalam dia. Ini bekerja sama dalam segala hal yang kita lakukan. Segala aspek kehidupan kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Di dalam gereja kita harus bekerja sama juga dengan Tuhan. Karena kalau tidak, yang akan kita lakukan, program-program yang kita kerjakan hanya untuk memuji diri kita sendiri. Di dalam pekerjaan kita sehari-hari, bisnis kita, kalau kita tidak bekerja bersama dengan Tuhan, mungkin kita akan menipu. Mungkin kita akan mengambil hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Di dalam keluarga kita, di dalam penata layanan, ketika kita tidak bekerja bersama-sama dengan Tuhan, maka kita mungkin mengambil apa yang menjadi milik Tuhan. Bahkan ketika mengatasi wadah, kita membutuhkan kerjasama antara Tuhan dan kita sendiri. Kita seharusnya tidak mengharapkan Tuhan untuk melakukan segalanya atau untuk menang dengan cara kita sendiri saja. Ingat, kita perlu menyerahkan. Percuma kita meminta Tuhan mengerjakan segala sesuatu dalam diri kita, tapi kita tidak menyerahkan setiap kehidupan kita sama Tuhan. Kita masih mengandalkan diri kita, atau bahkan kita mencari cara untuk menang pakai cara kita sendiri. Ketika kita mengalami ujian, ketika kita sementara dilebur dalam sebuah wadah, kita minta Tuhan menyucikan kita, tapi kita tidak mau serahkan dosa-dosa kita, kita tidak mau serahkan diri kita, kita tidak mau serahkan segala sesuatu keinginan daging kita. Bagaimana mungkin Tuhan akan menolong kita? Kita sendiri saja tidak mau berjuang untuk meninggalkan itu. Perasaan dan keinginan. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati,
lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Saudara-saudaraku, kalau kita melihat iklan ini menarik emosi kita, ya. Apakah ketika kita melihat iklan, apakah kita tidak merasa seperti kamu pantas dapatkan ini? Ketika ada iklan, voucher, diskon, apakah kita tidak akan merasakan ini? Kita merasakan, ya, secara manusia. Ini biasanya menggerakkan kita untuk membuat keputusan sesuai dengan perasaan kita, tanpa menganalisis apakah itu wajar dan benar, ya kan? Ingat kisah-kisah Alkitab tentang orang-orang yang membuat keputusan seperti ini. Hawa dalam Kejadian 3 ayat 6. Saya merasa ini bagus kok. Saya merasa ini enak dan lain sebagainya. Daud ketika dia melihat istri orang lain, pakai perasaannya, wah saya sayang, saya cinta, dan lain sebagainya. Petrus. Dan apa konsekuensi dari keputusan tersebut, saudara-saudaraku? Perasaan kita tidak cukup untuk membuat keputusan yang tepat. Petrus menasihati kita untuk menggunakan pikiran yang waspada dan sadar sepenuhnya. Kita harus sadar, jangan kita mengambil keputusan berdasarkan perasaan atau kita dalam kondisi yang tidak sadar. Kita tidak sadar bahwa kita sementara jatuh ke dalam dosa, dan kita mengambil keputusan untuk tetap jatuh. Keputusan kita harus diatur oleh pikiran kita dan bukan perasaan kita. Mengambil keputusan. Matius 5 ayat 29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Saudara-saudaraku, tindakan radikal ini diperlukan bukan karena Tuhan telah mempersulit kehidupan kekristenan kita, tetapi karena kita dan budaya kita telah menyimpang jauh dari rencana Tuhan bagi kita. Saudara-saudaraku, itulah sebabnya terkadang mungkin Tuhan mengizinkan segala sesuatu yang sangat menyakitkan terjadi dalam hidup kita. Tindakan radikal Allah yang Tuhan berikan bagi kita. Karena kenapa? Karena kita dan budaya kita sudah sangat menyimpang, jauh dari Tuhan. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, ketika kita semakin mengalami hal-hal yang mungkin menguji iman kita, tetap datang lebih dekat, lebih erat kepada Tuhan. Saudara-saudariku, kita dipanggil untuk berdiri teguh di sisi Tuhan dan dalam kebenaran. Kita dipanggil untuk membuat perjanjian dengan mata kita, keinginan kita, dan pikiran kita untuk menghindari dosa. Kita harus menyangkal diri kita sendiri dalam Lukas 9 ayat 23. Setiap keputusan yang tepat akan menjadi langkah maju untuk membuat keputusan yang tepat berikutnya dengan lebih mudah. Saudara-saudariku, jika kita telah mengembara, mungkin kita sementara jauh dari Tuhan, ingat, cawan lebur mungkin adalah panggilan Tuhan untuk mengambil keputusan radikal dan supaya kita kembali kepadanya. Saudara-saudaraku, pelajaran selanjutnya pada bagian yang terakhir, ketekunan. Amsal 23 ayat 17. Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Saudara-saudariku, bekerja sama dengan Tuhan dan membuat keputusan yang bijaksana bukan hanya tindakan sesekali, tetapi itu harus berulang kali. Kita harus tetap bertahan dengan
dengan Tuhan. Kita ingat peristiwa Yakub ketika dia mengalami krisis yang besar. Dia takut pada saudaranya, dan dia harus yakin akan perlindungan Tuhan. Dia berdoa, tetapi apa yang terjadi? Ada seseorang yang bergulat dengannya dalam Kejadian 30 ayat 24. Apa yang dia lakukan? Dia tidak meninggalkan pertarungan, bahkan setelah dia dilukai oleh malaikat ini. Dia tidak berhenti bahkan setelah kekuatannya memudar. Saudara-saudaraku, pelajaran apa yang kita bisa dapatkan? Ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita diterpah untuk memurnikan kita. Ingat, sekalipun kekuatan kita mulai memudar, tapi jangan pernah terlepas dari Kristus. Sama halnya Yakub, dia tidak berhenti bahkan setelah kekuatannya memudar. Sebelum apa? Kita harus berpegang teguh pada Tuhan setiap hari. Saat Yakub berpegangan pada malaikat dalam kesakitan dan keputusasaannya, dia katakan, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi kecuali engkau memberkatiku." Luar biasa, bukan? Inilah yang menjadi pengharapan bagi kita. Sebagai kutipan yang terakhir, saya melihat malaikat jahat bersaing memperebutkan jiwa. Malaikat Tuhan melawan mereka. Tetapi bukan pekerjaan malaikat yang baik untuk mengendalikan pikiran melawan kehendak individu. Jika mereka menyerah pada musuh dan tidak berusaha untuk melawannya, maka para malaikat Allah tidak dapat berbuat lebih banyak lagi. Yesus tidak akan memerintahkan malaikat-malaikat suci untuk membebaskan mereka yang tidak berusaha membantu diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin Tuhan mau melepaskan kita ketika kita mengalami kesusahan, sedangkan kita sendiri tidak mau lepas dari hal itu? Saya mengatakan, Tuhan, kiranya Tuhan akan menolong saya untuk mengasihi orang lain. Tapi kita ketika ketemu dengan orang lain selalu saja mengolok-olok mereka. Bagaimana mungkin? Itu harus bekerja sama. Kita dengan Tuhan harus sama-sama bekerja sama untuk memperoleh satu tabiat yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan kiranya akan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat yang luar biasa pada saat ini. Kiranya ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Kiranya kehidupan kami dapat diubahkan oleh karena kasih karunia Tuhan saja. Kami rindu untuk bekerja sama dengan Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus datang, kami semua dapat diselamatkan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bapa di surga, berkati para pemirsa yang mendengarkan, kiranya kesehatan kekuatan dari sorga boleh menjadi bagian mereka. Berkati ketika mereka dalam keadaan sakit, kiranya kesembuhan boleh menjadi bagian mereka semua. Keluarga mereka masing-masing dimanapun mereka berada, Tuhan akan senantiasa menyertai. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Shalom.